perkenalkan nama saya Yova Jevanya dengan NIM 2003060042 dari kelas PTNC Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan praktikum produksi ternak unggas mengenai proses pembentukan telur dan sintesis telur dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidenasari SPT MP. Berikut penjelasannya. Pada umumnya, organ reproduksi pada ayam betina terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada ovarium dan ovidak. Yang pertama itu ovarium. Ovarium merupakan tempat sintesis steroid seksual, gametogenesis, dan tempat perkembangan serta pemasakan kuning telur. Adapun ovarium ini disebut juga dengan folikel. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada ovidak, di mana ovidak ini merupakan tempat menerima kuning telur yang sudah masak, tempat sekresi albumin atau putih telur, dan tempat pembentukan kerabang dari telur. Ovidak ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada infundibulum, ada isthmus, vagina, magnum, uterus, dan yang terakhir itu ada kloaka. Pada unggas betina, hanya ovarium kiri yang berfungsi dan berkembang, sedangkan ovarium kanan mengalami rudimenter atau telah mengalami penurunan fungsi. Bentuk dari ovarium sendiri seperti buah anggur, dan ukuran dari ovarium berbeda tergantung dari umur ternaknya. Pada saat ayam menetas, berat ovarium hanya 0,3 gram, kemudian pada usia 12 minggu, ovarium mencapai panjang 1,5 cm dan pada usia 3 minggu sebelum dewasa kelamin, berat ovarium mencapai 60 gram. Ovarium terdiri dari beberapa folikel, ada yang berwarna kuning besar dan ada juga sejumlah folikel kecil berwarna putih, yang mana folikel ini adalah kuning telur yang belum dewasa. Pada ovarium terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada korteks dan medula. Adapun korteks ini mengandung folikel, dan pada folikel inilah terdapat sel-sel telur. Dan sel telur ini mampu mencapai hingga 12.000 dan hanya beberapa saja yang mampu masak. Selanjutnya ada ovidak, di mana ovidak ini merupakan pipa panjang yang melipat dan tempat lewatnya yolk dan bagian telur lainnya yang disekresikan. Adapun ovidak ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada infundibulum, kemudian ada magnum, di mana magnum ini merupakan tempat sekresi albumin atau putih telur, kemudian ada isthmus, di mana isthmus ini berfungsi sebagai tempat sekresi material membran kerabang, dan kemudian ada uterus, di mana uterus ini merupakan tempat pembentukan kerabang telur. Kemudian yang terakhir itu ada vagina, di mana pada vagina ini berfungsi sebagai saluran menuju kloaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya telur hingga dikeluarkan melalui kloaka atau pen. Untuk pertama kali, yolk yang sudah masak akan masuk ke dalam infundibulum. Nah, di sini terjadi proses sekresi sumber protein yang dimana akan mengelilingi membran petilina. Nah, yolk yang berada di infundibulum ini berkisar antara 15-20 menit. Kemudian akan didorong melalui kontraksi dari ovidak. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan simpang magnum, di mana simpang magnum ini ialah perbatasan antara infundibulum dan magnum. Di sini terjadi pembuahan. Jika spermatozoa melewati bagian ini sebelum yolk, maka dapat dipastikan telur yang dihasilkan akan fertil. Sedangkan sebaliknya, jika spermatozoa melewati simpang magnum setelah yolk, maka dapat dipastikan telur yang akan dihasilkan itu akan infertil atau tidak terjadi pembuahan. Nah, selanjutnya
yolk akan masuk ke dalam magnum, di mana disinilah terjadi sintesis dan sekresi albumin atau putih telur. Nah, magnum ini tersusun dari sel gobelet, di mana sel inilah yang akan mensekresikan putih telur kental dan cair. Nah, pembungkusan yolk dengan putih telur pada magnum ini membutuhkan waktu berkisar 3-5 jam. Nah, untuk bagian dari albumen sendiri atau putih telur itu terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang pertama itu ada kalajaya, yaitu tali penggantung kuning telur itu berkisar 23%. Kemudian ada putih telur, yaitu putih telur kental, yaitu 57%. Kemudian ada putih telur encer bagian dalam, yaitu 17% hingga 17,3%. Kemudian yang terakhir itu ada putih telur encer bagian luar, yaitu 23%. Nah, setelah yolk yang telah dilapisi putih telur akan masuk ke dalam ismus. Nah, di dalam ismus ini akan disekresikan selaput telur. Pada bagian ini telur akan berada pada ismus itu berkisar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Jika proses sekresi selaput telur telah selesai, maka akan masuk ke dalam uterus. Nah, setelah telur berada di uterus, pada uterus ini terjadi 2 proses, yaitu dehidrasi putih telur dan terbentuknya kerbang telur. Kerbang telur warna dari kerbang telur disebabkan atau dipengaruhi oleh sel propirin yang akan terbentuk pada akhir mineralisasi kerbang telur. Proses mineralisasi kerbang telur pada uterus membutuhkan waktu berkisar 18-21 jam. Nah, warna dari kerbang telur dipengaruhi oleh pakan dan kalsium yang terdapat di tulang mendulair ayam. Adapun telur memiliki 8.000 pori-pori yang mana merupakan media masuknya udara untuk memasukkan oksigen ke dalam embrio pada telur fertil. Nah, pada telur fertil akhir dari pembentukan telur ialah peletakan lapisan konsentris atau disebut juga dengan kutikula. Adapun kutikula ini berfungsi sebagai pelicin jalan keluarnya telur dari pen atau kloaka. Setelah telur keluar, maka kutikula ini akan segera mengering agar mencegah udara masuk yang terlalu cepat dan mencegah masuknya bakteri ke dalam telur. Nah, kemudian telur yang sudah jadi akan melewati vagina dengan cepat, yaitu hanya membutuhkan waktu 3 menit. Setelah 30 menit kemudian akan terjadi ovulasi kembali. Nah, dan selanjutnya telur akan melewati dan selanjutnya di ujung vagina terdapat kloaka yang merupakan bagian paling luar induk yang merupakan tempat dikeluarkannya telur tersebut. Proses sintesis yolk atau kuning telur. Sintesis yolk atau kuning telur disintesis di hati di bawah koordinasi hormon gonadotropis dan hormon steroid. Pada yolk ini terdapat beberapa komponen, yaitu ada asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Nah, sintesis yolk atau kuning telur ini dimulai di pituitari atau kelenjar yang terdapat di bawah otak. Kemudian pituitari melepas hormon gonadotropis dan steroid. Lalu hormon steroid ini memerintahkan salah satu komponennya, yaitu hormon estrogen, untuk mensintesis protein di dalam nukleus. Setelah protein yang telah disintesis tadi dibawa menuju yolk granul atau disebut juga dengan meteoliginin atau proses pembentukan komponen-komponen yolk. Kemudian pada bagian ini terdapat 2 protein, yaitu lipopitelin dan fosfitin.
Selain protein yang telah disintesis tadi, ada juga protein beta lipoprotein yang juga dibawa menuju ke yolk granul. Kemudian pada folikel ini terdapat 3 bagian, yaitu TK layer, granulosa layer, dan oosit. Setelah melewati proses di atas, maka terbentuklah yolk granul. Yang kedua, sintesis albumin telur. Pembentukan dari albumin telur dimulai dari molekul estrogen atau larut di dalam lemak. Kemudian masuk ke dalam nukleus. Selanjutnya molekul inilah yang akan mengikat atau molekul ini akan diikat oleh reseptor estrogen. Kemudian membentuk reseptor estrogen tak aktif. Lalu reseptor estrogen tak aktif dan reseptor estrogen membentuk 5S atau reseptor estrogen aktif. Kemudian 5S masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dengan kromosom. Lalu membentuk gen mRNA. Setelah itu mRNA keluar menuju ribosom untuk laktasi protein ke dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu asam amino. Setelah itu terbentuklah albumin dari telur. Bentukan kerabang telur. Pertama, sel plasma darah menghasilkan kalsium. Nah, pada proses sintesis telur terjadi karena adanya kalsium dan ion karbonat atau H2CO3. Adapun sumber dari kalsium dan ion karbonat ialah CO2 dan H2O yang berasal dari hasil metabolis sel kelenjar pembentukan sel kelenjar kerabang karena adanya enzim karbonik anhidrase. Senyawa CO2 dan H2O kemudian membentuk H2CO3. Nah, setelah itu H2CO3 masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan sudah menjadi ion dikarbonat atau H2CO3 dikarenakan hanya telah dilepas terlebih dahulu. Kalsium dan plasma darah dan kalsium mukosa sel masuk juga ke dalam cairan kelenjar kerabang tersebut. Selanjutnya di dalam kelenjar kerabang kalsium atau kalsium dikarbonat dan membentuk kerabang. Terlepasnya H positif ini dari kelenjar kerabang karena mukosa sel atau kelenjar kerabang ini sudah ada hidrogen. Sudah ada hidrogen juga, maka kedua hidrogen ini kemudian menjadi satu dan dibawa menuju ke plasma darah dan membentuk buffered by HCO3-. Setelah itu terjadilah pembentukan dari kerabang telur. Jadi sekian hasil praktikum saya pada kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Atas perhatian Ibu dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih.